Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari kesaksian Lukas. Kita sudah sampai di pasal 11. Pasal 11. Nah, ketika seseorang mendengar ajaran Tuhan Yesus Kristus dan melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, maka di antara para wanita, ada seorang wanita yang berseru dengan suara nyaring, Menggandeng, berbahagalah rahim dan orang yang menyusuimu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, Ya. Tetapi lebih berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Berbagai mukjizat yang dilakukan Tuhan Kristus. Maria yang mengandung Tuhan Yesus memang berbahagia. Tetapi dalam proses ini, Kepada siapakah Tuhan Yesus Kristus memberikan kemuliaan? Kemuliaan bagi Allah. dia berkata ya, Tetapi tidak sebaik mendengarkan firman Allah dan melakukannya, yang berarti Maria yang melahirkan dan membesarkan Tuhan Yesus memang berbahagia tetapi mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya lebih berbahagia daripada ibu Tuhan, Maria. Terlihat bahwa setiap kali orang memuji Tuhan Yesus, dia selalu ingin orang kembali kepada Allah. Terlihat bahwa dia adalah anak yang sangat dikasihi Bapa. Dia berkata bahwa yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya lebih berbahagia. Lalu apakah firman Allah itu? Firman Allah mengatakan agar kita percaya kepada anaknya, tidak lagi menjadi orang berdosa. Biarlah kita beralih dari kuasa iblis kepada terang. kembali kepada Allah. Kita tidak lagi menjadi milik iblis, melainkan karena percaya Tuhan Yesus, kita kembali kepada Allah. Orang yang demikianlah yang berbahagia. Ketika orang banyak semakin berkumpul. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang berkata kepada Tuhan, Guru, kami ingin engkau menunjukkan suatu tanda kepada kami. Artinya orang-orang itu ingin melihat tanda. Meminta Yesus melakukan mukjizat. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak mau melakukan mukjizat di depan mereka? Karena dia tahu orang-orang ini hanya mencobai. Mereka melihat mukjizat hanya untuk tontonan saja, atau hanya untuk melihat mukjizat itu sendiri. Bukan karena melihat mukjizat lalu ingin percaya Tuhan. Maka Tuhan tidak mau melakukan mukjizat untuk mereka lihat. Lalu Tuhan justru berkata demikian. Ini adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Orang-orang zaman ini selalu ingin melihat tanda. Tetapi selain tanda Nabi Yunus, tidak ada tanda lain yang akan diberikan kepada mereka. Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan besar menjadi tanda bagi orang Niniwe. Demikian juga, Anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi menjadi tanda bagi orang zaman ini. bisa dikatakan Yunus tentu memiliki tanda. Bisa berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan ternyata masih hidup. Jelas sekali, berada di dalam perut ikan. Dalam ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan ternyata masih hidup adalah sebuah mukjizat. Justru karena mukjizat seperti inilah, Yunus memiliki tanda seperti ini. Menunjukkan bahwa dia adalah Nabi Allah. Karena Yunus adalah Nabi Allah. Memperingatkan orang Niniwe saat itu. Orang Niniwe pun mendengarkan perkataan Yunus. Tetapi ada satu yang lebih besar tandanya daripada Yunus. Karena dia ini 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Dia sudah mati. Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar. Yunus tentu saja tidak mati. Hanya sekarat menunggu di dalam perut ikan besar. Menunjukkan Allah melindungi Yunus. Membiarkan Yunus di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam tidak mati. Tetapi ada satu yang lebih besar daripada Yunus. Karena dia telah mati. 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Kemudian dia bangkit kembali. Maka Yesus yang bangkit dari kematian memperingatkan orang-orang zaman itu. Memanggil orang untuk kembali kepada Allah. Menaati ajaran Tuhan kita Yesus. Tetapi orang-orang pada zaman itu, orang-orang pada zaman Kristus. Orang-orang ternyata tidak mendengarkan. Karena itulah Tuhan berkata, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Di masa depan semua orang akan bangkit. Orang-orang yang binasa oleh air bah juga akan bangkit. Dan orang-orang Niniwe akan menghukum angkatan ini. Karena orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pesan Yunus. Tetapi lihatlah. Di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Artinya Yunus berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Dia tidak mati. Tetapi orang-orang Niniwe tahu ini adalah tanda dari Allah. Mari kita bertobat. Tetapi ada satu yang akan mati dan berada di dalam bumi 3 hari 3 malam. Bangkit dari kematian. Lalu mereka juga tidak percaya. Jadi orang-orang Niniwe akan menghukum dosa orang-orang di zaman Kristus. Apa alasannya? Karena dia lebih besar daripada Yunus. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Menasihati orang yang tidak bertobat. Sedangkan Yunus hanyalah seorang hamba.
Orang-orang mendengarkan perkataan Yunus dan bertobat. Tetapi Tuhan Yesus adalah Sang Anak. Dan Sang Anak Pencipta segala sesuatu ini memperingatkan orang namun mereka tidak bertobat. Maka orang yang tidak bertobat ini akan dihukum. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.